Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini kita dapat berkumpul di renungan hari ini. Pagi ini kita akan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjalani bersama dengan Tuhan hari-hari kita melalui firman Tuhan. Kita akan baca Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Saya akan bacakan Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dalam Amsal yang kita baca barusan ini berbicara tentang nasihat untuk mencari hikmat. Jadi perikop Amsal ini berbicara tentang nasihat untuk mencari hikmat. Hikmat yang kita peroleh tentunya dari setiap firman Tuhan. Dari setiap firman Tuhan kita mendapat hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang diberikan untuk kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengikuti setiap firman Tuhan yang kita baca, setiap mengerti setiap firman Tuhan yang kita renungkan, dan itu akan menjadi hikmat bagi hidup kita, akan menjadi penuntun hidup kita. Dan hikmat dihasilkan melalui suatu keputusan yang diikuti dengan kedisiplinan untuk mencari kebenaran itu. Jadi ketika kita rindu untuk mencari hikmat itu, kita perlu suatu keputusan untuk mencari Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman itu. Tidak mudah untuk memilih jalan hidup, memilih jalan hikmat, karena godaan orang fasik itu sangat besar. Kehidupan kita selalu diwarnai bermacam-macam permasalahan hidup kita. Kita selalu dipertemukan dengan jalan yang harus kita pilih. Oleh karena itu kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima, kita renungkan, maka kita memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Di ayat 4, pasal 4 ayat 20 katakan, berkata apa? Perhatikanlah perkataanku. Itu suatu perintah Tuhan. Hei anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Setiap apa yang Tuhan firmankan kita harus memperhatikan, supaya kita dapat melalui hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Dia 20 katakan, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Yang pertama, ketika kita ingin mencari hikmat melalui firman Tuhan, dikatakan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus arahkan telinga kita. Kita harus mendengar dengan baik firman Tuhan itu. Kita harus mendengar dengan baik
kebenaran itu. Dan kita merenungkan kebenaran itu. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan dengan baik, maka kebenaran itu akan menjadi kebenaran firman yang sambil lalu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan akhirnya kita tidak mengerti akan firman Tuhan itu. Firman Tuhan katakan, arahkanlah telingamu. Kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Setiap hari kita harus mendengar firman Tuhan. Setiap hari kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya kita mendapat hikmat itu. Di Amsal ini katakan, arahkanlah telingamu. Yang kedua, di situ katakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Harus fokus. Kita harus fokus ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita harus fokus melalui pendengaran kita. Dan kita dikatakan semuanya itu menjauh. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ajaran kebenaran itu janganlah menjauh dari mata kita. Setiap pandangan kita, setiap apa yang kita lihat, itu harus apa yang Tuhan lihat. Setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu harus kita lihat. Jangan kehilangan fokus. Ketika saudara mendapat berkat Tuhan, mendapat pimpinan Tuhan, mata kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kita harus fokus melihat itu. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita mata kita sudah lupa dengan hal itu. Ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, Tuhan melakukan banyak hal dalam hidup kita melalui perkara-perkara yang ajaib. Ketika saudara mengalami masalah, saudara dituntun Tuhan dan saudara mendapat jalan keluar, mata saudara melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara, maka saudara ingat itu. Jangan lupa dengan apa yang saudara lihat. Tuhan mengerjakan banyak hal. Yang ketiga apa? Simpanlah itu dari lubuk hatimu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Mendengar, melihat, dan menyimpan dalam hati kita. Selalu mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Selalu mengingat dalam hati kita bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidupmu. Ingat selalu hatimu dalam hatimu. Ingat selalu dalam hatimu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan ayat 22 katakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita simpan dari lubuk hati kita. Kita simpan dan jaga di hati kita dengan segala kewaspadaan. Jadi hikmat yang kita dapat, ketika kita mencari hikmat, kita mendapat hikmat itu dari pendengaran, dari penglihatan, dan kita simpan dalam hati kita. Dan jagalah dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Jadi setiap kebenaran yang kita terima, kita harus menjaga dengan segala kewaspadaan. Karena tentunya iblis tidak akan senang dengan apa yang kita dapat. Iblis tidak akan senang dengan apa yang kita terima. Hikmat yang dari Tuhan.
Makanya dikatakan jagalah dengan segala kewaspadaan supaya kehidupan kita terpancar kebenaran, terpancar kemuliaan Tuhan. Hidup kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan penyertaan Tuhan. Bila pagi hari ini kita selalu merenungkan firman Tuhan, kita selalu mendengar firman Tuhan, menjaga hati kita, menjaga mata kita, supaya mata kita dapat melihat fokus dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan hati kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah itu memberkati kita semua, memberkati kita semua di hari-hari ini, di pagi hari ini, seharian ini. Biar firman Tuhan dapat termaterai dalam setiap hidup kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Engkau telah berkati kami, Engkau telah pimpin kami. Bila hari ini menjadi harinya Tuhan, bila kami dan mengerti setiap kebenaran akan firman-Mu, selalu dengar akan firman-Mu, dan mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.